Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik, dan ada di sebelah saya di sini adalah Redmi 9T warna Twilight Blue, dan di sini handphonenya. Ternyata warnanya bagus ya. Kalau kita lihat cover sana dari boxnya ini, yang kita lihat di iklan-iklan, ini warnanya kayak jelek banget gitu. Tapi kalau kita udah megang barang aslinya, ternyata birunya asik banget. Sangat berbeda dengan gambar di boxnya. Nah ini loh, saya sempat pesimis ya lihat apa covernya gini, kok kayaknya warnanya nggak asik banget, kalah dengan Poco gitu kan. Ternyata Redmi 9T ini memberikan keindahannya sendiri ya, dan aku suka dengan desain bodinya. Finally, jadi Poco M3 bagus, Redmi 9T juga bagus, tapi mereka bagus dengan cara yang berbeda. Oh ya, kemarin aku waktu menguji Poco M3 itu pakai yang unit 464. Dan jujur aja di sana itu emang ketemu banyak lag. Terus kadang lagnya hilang. Terus waktu kita nggak pakai lagi, terus kita pakai waktu connect internet itu kayak nge-lag lagi. Kayak aku duga itu kayak melakukan download apa gitu, nggak tahu. Nah, terus aku nyoba Poco M3 temanku yang 6128, dan anehnya, wah kok lancar. Dan akhirnya kali ini aku ambil Redmi 9T yang 6128. Soalnya aku merasa kayak 6128 ini lebih lancar. Entah karena sistemnya emang udah memadai ya dengan RAM yang sebesar itu atau gimana. Dan akhirnya ketika aku pegang ini Redmi 9T, yes, itu bener. Jadi kalau kalian beli Poco M3 atau Redmi 9T, kalian pilih aja yang 6128, jangan yang 464. Kalau kalian mau yang 464, it's okay ya, gak apa-apa. Aku juga mungkin bakal pilih yang 464 kalau mau ngirit gitu. Cuma kalian harus bisa kompromi dengan perasaan lag yang sering ketemu itu. Enggak terlalu ganggu sih sebenarnya sih. Cuma jika kalian mengharapkan performa yang lebih smooth, 6128 di Poco M3 dan Redmi 9T. Oke, aku akan jabarin lagi speknya di sini. Ya mungkin kalian udah pada tahu dan udah pada bosen. Cuma aku ingetin lagi yang intinya aja. Ini double stereo speaker, fingerprint ada di samping, Snapdragon 662, 48 megapiksel, quad kamera. Jadi kalau Poco itu cuma triple kamera, ini ada kamera wide. Jadi ada 4 kamera, quad kamera. Dan singkatnya di sini tanpa image stabilisasi kalau mau video atau foto. Jadi beneran tangannya harus dijaga dari yang goyang-goyang. Charger udah 22,5 watt, tapi katanya cuma 18 watt aja ya. Quick charge, jadi oke. Terus dari segi desain, ini bagus dengan caranya sendiri ya. Nggak mencoba meniru Poco. Poco juga bagus sih dengan caranya sendiri. Jadi mereka ini sama-sama bagus dengan cara yang berbeda. Di sini warna birunya metalik ya, jadi kayak ada kilau-kilaunya gitu, bagus sih. Terus bagian hitamnya yang di sini enggak sedof yang Poco X3. Terus dari bagian samping-sampingnya sih ini mirip banget dengan Poco M3. Aku tadi nyebut Poco M3, Poco X3 ya. Terus ketika aku membuka HP ini, aku melihat sesuatu yang sama dengan Poco M3, yaitu wallpapernya. Waktu kalian beli Poco M3 atau beli Redmi 9T, kalian akan disambut dengan wallpaper yang berbeda. Nah, tapi itu wallpapernya sama-sama kayak apa ya? Kayak wallpapernya tuh resolusinya kayak HD aja gitu. Kalau kalian perhatiin ya, wallpapernya ini gambarnya rada pecah gitu. Dan itu terjadi di Poco M3 dan Redmi 9T. Ya, ini nggak masalah sih. Kalian bisa ganti tema, bisa ganti wallpaper, langsung jadi tajam. Cuma aku rada ngomentarin kenapa kayak bawaan wallpapernya tuh kayak cuma resolusi HD gitu, padahal ini layarnya FHD+. Terus dia di sini tuh nggak ada LED notifikasi buat kalau ada mau ngecharge atau ada pesan masuk atau miss call gitu, nggak ada LED notifikasi. Cuma tadi percaya nggak percaya, waktu aku unboxing pertama kali, aku setting-setting, kayaknya bagian sini ada yang nyala loh. Serius ya? Apa cuma perasaanku aja ya? Tapi serius di sini nggak ada yang nyala putih-putih gitu. Nggak tahu ya, masih menjadi misteri mungkin. Terus kali ini aku memakai kartu Bayu internet yang menurutku paling cepat di area rumah ini.
Jadi dengan kartu Bayu, aku pakai Mi 10T Pro dan Poco X3 kemarin bisa sampai 60 Mbps. Waktu aku masukin ke Redmi 9T, dia tuh speednya itu keok banget. Jadi waktu aku speed test awal tuh cuma dapat 14 Mbps aja gitu. Wah, padahal kemarin 60 Mbps. Nah, terus aku coba ganti sinyalnya ke LTTD SCDMA. Kalau kalian yang ingin tahu caranya bisa lihat di videoku yang ini. Nah, habis aku ganti ke sinyal yang itu tetap aja keok, nggak ada perubahan, malah Mbps-nya turun 7,5. Nah, akhirnya aku nyerah, ya udahlah, aku balikin aja ke awal lagi. Dan setelah aku balikin ke awal, ini mah dapatnya H+ aja. Aduh, pusing aku. Akhirnya aku balikin lagi ke LTTD SCDMA lagi kan. Dan akhirnya internetnya naik sampai ke 40 Mbps. Dan setelah aku download dan pakai ini, akhirnya Mbps-nya, kecepatan internetnya meningkat sampai ke 50 Mbps. Ya oke sih, ini udah tinggal selisih belasan aja sampai ke Mi 10T Pro. Jadi Redmi 9T ini untuk dipakai internet cepet bisa pakai kartu Bayu dengan caraku yang di video ini. Nah, terus akhirnya tadi bisa download game PUBG sama Mobile Legends kenceng dengan kartu Bayu. Dan ingat, video ini tidak disponsori oleh Bayu ya, cuma sharing aja kalau aku download tuh sukanya pakai Bayu. Walaupun gamenya mungkin pingnya nggak stabil, tapi untuk kecepatan download streaming itu oke banget. Terus setelah aku scroll begini, rasanya tuh mulus banget. Jadi beneran aku saranin untuk ambil yang 6128 aja. Soalnya yang 464 sama 6128 performanya beda jauh. Kalau aku membandingkan dengan Poco M3 yang 464, kita anggap aja Poco M3 dan Redmi 9T ini sama ya. Terus waktu aku rasakan fingerprintnya, aku merasakan kecepatan yang sama kayak Poco M3. Enggak cepet-cepet banget sih, tapi ya cukup. Terus waktu aku download PUBG itu bisa sampai 2,4 MB per second. Itu oke. Waktu download ke asetnya bisa sampai 3,1 MB per second. Jadi untuk download game tadi aku nggak mengalami masalah banget. Kalau ada yang bilang mungkin sinyalnya Poco M3 lemah, Redmi 9T lemah, itu kayaknya kembali ke provider dan lokasi kalian, bukan HP-nya sih. Jadi waktu aku download itu, waktu asetnya PUBG itu, yang waktu in-game itu bisa sampai 3,1 Mbps. Walaupun rata-ratanya jatuhnya di 1,8 sampai 2,2 MB per second downloadnya ya. Bukan kecepatan internetnya. Kecepatan internetnya tadi sampai ke 50 Mbps. Terus aku merasa kecerahan layar ini tuh ada masalah yang sama kayak Poco M3. Kalau kamu masukin ke mode autonya, itu kadang itu dia kayak kurang terang gitu. Jadi aku ubah aja ke manual gitu. Buat kalian yang punya pendapat lain bisa komentar di bawah. Terus speakernya udah bagus ya, stereo atas bawah kanan dan kiri. Jadi ini tetap speaker terbaik sih. Daripada kalian beli harga 1 juta, 2 juta speakernya mono, tetap aku lebih suka yang dua ini, tetap lebih enak didengar. Terus waktu aku main PUBG di Redmi 9T ini, dia tuh bisa memberikan FPS dari 29 FPS sampai ke 31 FPS. Bagus sih, stabil. Dan emang aku di sini merasakan performanya yang sangat cukup berbeda dengan yang seri 464. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang nyari performa, yang 6128 nggak akan ngecewain deh. Ini bagus banget. Dan di tengah permainan tiba-tiba aku entah kenapa tadi force close sekali, jadi tiba-tiba keluar, terus aku masuk lagi dan masih bisa lanjut permainan. Tapi ya mungkin itu karena baru install juga ya, jadi mungkin ada error sedikit, tapi kayaknya masih aman-aman aja. Untuk main Mobile Legends, Redmi 9T ini udah mendukung HFR, High Frame Rate, dan settingannya mentok di high, jangan ngarep ultra. Tapi lagi-lagi ya, ini beneran 6128 ini ngefek banget. Jadi waktu aku main di HFR yang ada di Poco M3 yang 464 dan Redmi 9T yang di 6128 sama-sama HFR. Ketika aku pakai counter FPS-nya itu dia sama-sama 59 sampai 60 FPS. Tapi rasanya yang di Poco M3 yang 464 dan Redmi 9T yang 464 itu tuh enggak mulus.
kalau yang 6128 ini beneran mulus banget. Jadi HFR-nya tuh kerasa banget HFR. Kalau yang kemarin sampai aku bilang kan Poco M3 HFR oke. Cuma ya jangan ngarep ke ketinggian gitu. Ternyata emang kayaknya 464 ini udah nggak cukup untuk menghandle MIUI 12 menurutku pribadi. Padahal waktu aku review Redmi 9C itu juga MIUI 12, tapi dia tuh kayak lancar-lancar aja gitu. Padahal memorinya tuh cuma 332. Tapi emang sih MIUI 12-nya di Redmi 9C itu nggak full kayak Poco M3 dan Redmi 9T. Jadi kayak MIUI 12 yang udah tersunat gitu, jadi lebih enteng. Nah, kalau yang di Poco M3 dan di Redmi 9T ini, dia itu pakai MIUI 12 yang full version. Jadi mungkin emang bener 6128 tuh emang diwajibkan untuk bisa menjalankan MIUI 12 dengan sempurna. Terus katanya kalau MIUI 12.5 nanti bisa lebih efisien daya dan kinerja sih. Semoga beneran terjadi ya, biar lebih enteng aja gitu dan free space-nya itu lebih banyak gitu. Redmi 9T ini dihidupkan di 128 tuh memorinya hampir terpakai 20 GB. Jadi 19 GB-an gitu. Jadi emang enaknya sih beli yang 128 ya. Kalau kita beli yang 64 itu udah sempit banget itu. Kemakan sama sistem. Lalu game booster di Redmi 9T ini sama kayak Poco M3, persis banget. Nggak ada beda. Hampir lengkap, cuma nggak ada ganti skema warna. Kalau untuk yang lain-lain ada semua. Sampai bisa matiin layar waktu ngegame. Atau bisa ganti suara, itu ada semua di sini dan enak banget. Jadi kesimpulannya untuk Redmi 9T ini ya dia nih sama aja ya kayak Poco M3, tapi opsi lain dari Poco M3 buat kalian yang pingin kamera wide dan desain yang mungkin berbeda. Redmi 9T ini jawabannya ya, tapi itu semua kembali kepada selera kalian. Mau ambil yang Poco M3 atau mau ambil yang Redmi 9T. Tapi sekali lagi ini aku sering banget ya ngomong kayak ini di video kali ini. Aku saranin pokoknya untuk kalian yang mengejar performa, kalian ambil yang 6128 karena itu nggak akan mengecewakan. Jadi beneran rasanya tuh kayak make Redmi Note 8 yang turun tahta ke entry level. Rasanya seperti itu kalau kita menyampingkan AIS, Image Stabilisasi pada videonya. Dan untuk kamera, ya kameranya juga aku nggak bisa ngomong banyak sih. Soalnya ya sama aja kayak Poco M3. Bagus sesuai dengan harganya, sesuai dengan kelasnya, tapi kita udah dapat kuat kamera, itu patut kita terima kasih. Terus kalau kalian ingin bagus, itu bisa pakai mode HDR-nya dinyalain, terus mode night mode-nya juga dinyalain waktu malam. Untuk foto bokehnya juga ada di kamera depan, lengkap deh pokoknya. Kalau kalian kurang merasa puas, kalian bisa install Gcam yang sama di Poco M3, itu dengan hasilnya tuh jadi lebih baik. Apalagi ketika kalian selfie dengan kamera depan, di Gcam ini akan jauh lebih baik. Apalagi ada mode night-nya, itu keren banget. Jadi kayak nggak HP Redmi 9T gitu, bagus deh pokoknya. Jadi itu adalah opsi lain untuk bisa memperbaiki improve kamera. Kalau dari video juga nggak jauh beda, yang aku akan omongin sama aja kayak Poco M3. Ya, dan ini adalah perekaman video kamera depan dengan Redmi 9T. Kalau dari layar, wah ya ampun, beautifikasinya mati semua, muka aku kelihatan kayak permukaan bulan. Ini di tempat yang cahayanya lumayan banyak ya. Coba kita ke tempat yang agak gelap. Nah, disinilah pencahayaan video di tempat yang sebetulnya nggak gelap juga sih, cuma cahayanya remang-remang. Di layar kelihatan banyak banget noise-nya dan seperti ini suaranya. Gimana? Bagus gak? Teman-teman silahkan nilai sendiri ya. Dan ini perekaman dengan kamera belakang. Nah, di sini ada Kamen Rider Den-O. Terus di sini ada Kamen Rider Osu Tajador Form. Jadi seperti ini penampakannya kalau video malam-malam pakai kamera belakang. Ini pakai cahaya tambahan. Kalau cahaya tambahnya dimatikan, ya seperti ini videonya. Untuk kamera belakang, ya lebih mending sih daripada kamera depan. Masih ada noise-nya, cuma ya
tidak sebanyak kamera depan. Good. Kalau kalian beli Redmi 9T, jangan berpikir untuk mengejar kamera yang bagus. Karena ini basically adalah HP yang murah tapi lengkap. Tapi walaupun lengkap, dia mungkin nggak sampai ngekill mid rank gitu. Jadi emang dia cuma ngekillnya ya entry level aja. Untuk dari segi entry level ini, menurutku ini tetap yang terbaik ya, Redmi 9T dan Poco M3. Dari harganya ini segini tapi dapatnya banyak banget yang tidak dimiliki brand lain. Kalian bisa menikmati double stereo speaker dan fingerprint yang ada di samping. Jadi yang di punggung udah bye-bye. Walaupun nanti tanggal 3 Maret itu Realme udah siap menyerang Poco M3 dan Redmi 9T dengan Razr 30A yang memakai chipset dari G85. Itu chipset yang sama kayak Redmi Note 9 nggak sih? Cuma ya masih fingerprint punggung sama speaker yang ada mono aja di bawah. Jadi itu aja sih menurutku. Tetap kalau aku sebagai Mi fans sih tetap megang Redmi 9T dan Poco M3. Apalagi Poco M3 tuh beneran memberikan opsi kita untuk yang cari murah. Kita nggak butuh kamera wide, kita pokoknya murah. Nah itu Poco M3. Tapi kalau kalian ingin kamera wide juga ya ambil yang Redmi 9T. Gampang aja pokoknya. Pokoknya yang kelas entry level tahun ini banyak pilihan, banyak opsi. Jadi jangan bingung, langsung aja pergi ke Mi Store terdekat sebelum barangnya goib. Jadi segitu aja review Redmi 9T kali ini. Dan mungkin ini akan jadi satu video aja, dan aku gak akan bikin video lagi soalnya sama aja. Dan mungkin video berikutnya aku akan bahas tentang next handphone Xiaomi yang siap menjadi killer-killer yang lain. Gitu ya. Jadi sampai bertemu di video berikutnya dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Keren.